Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak hari ini bagaimana kabarnya? Baik, Ibu. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Boleh dipimpin oleh Zahra ya. Pada bisa diri kelas ini. Sebelum belajar apa baiknya kita berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Sikat barisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siapa saja yang tidak hadir? Meita, Bu. Maitza kenapa? Sakit, Bu. Ada lagi yang tidak hadir? Kasih kenapa? Sakit, Bu. Semoga lekas sembuh kembali ya dan bisa bertemu dengan kita di minggu depan. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang struktur kalimat sempurna. Anak-anak di sini ada yang tahu tidak kalimat sempurna itu apa? Tidak, Bu. Tidak, oke. Nanti kita belajar bareng-bareng. Nah, sebelum itu ada tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kalian harus tahu mana yang termasuk subjek, predikat, dan objek. Lalu, kalian juga harus mampu menyusun sendiri kalimat yang lengkap dan benar secara mandiri. Nah, sebelum kita next, Ibu ada speaking dulu ya, boleh berdiri. Ikutin Ibu ya. Lihat dulu itu. Kayak gini speakingnya. Tepuk sikut, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk sikut, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, pundak, tangan. Pundak, siku, tangan. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Bareng-bareng nyanyi ya. 1, 2, 3. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, pundak, tangan. Pundak, siku, tangan. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Ibu duduk boleh. Nah, di sini ada contoh-contoh kalimat ya, ada 3 kalimat. Boleh membaca, siapa yang membaca? Ini masa nggak ada yang membacain? Aku, Bu. Boleh. Semuanya baca ya, satu-satu. Bola menendang budi, rumput sapi makan, ikan kucing makan. Nah, dari kalimat ini tuh tidak terdengar enaknya sama kalian. Kenapa coba? Karena salah Penempatannya. Iya. Nah, sebelum kita mencari tahu kenapa ini tidak enak didengar sama kalian, kita bahas dulu ya definisi tentang kalimat sempurna. Nah, apa itu kalimat sempurna? Kalimat sempurna itu adalah kalimat yang memiliki unsur-unsur lengkap, sehingga maksudnya mudah dipahami oleh orang lain, tidak seperti kalimat yang tadi ya. Nah, kalimat yang lengkap ini, yang sempurna ini, minimal memiliki subjek dan predikat. Namun lebih sempurna lagi jika ditambah dengan objek dan keterangan. Nah, kita bedah lagi ya, subjek, predikat, objek, dan keterangan itu apa? Nah, ada unsur-unsur SPOK yang tadi ya. Yang pertama ada subjek. Ya, subjek itu adalah orang atau benda yang melakukan tindakan jadi pelakunya. Contohnya, Budi menendang bola. Jadi subjeknya mana? Budi. Pintar. Nah, lalu yang kedua ada predikat. Predikat ini adalah tindakan atau kegiatan yang dilakukan. Contohnya ini kalimatnya ya, nenek mengukus singkong. Predikatnya yang mana? Mengukus. Oke. Sudah paham ya? Paham, Bu. Oke. Nah, lalu di sini ada
sesuatu yang menjadi sasaran dari tindakan. Contohnya ini, anak membuat boneka salju. Jadi objeknya itu adalah Boneka salju. Nah, lalu yang terakhir ada keterangan. Keterangan ini adalah penjelasan bisa tempat, waktu, atau cara. Nih, contohnya Raya bermain boneka di kamar. Jadi keterangannya adalah Di kamar. Keterangan apa? Tempat. Ya, tempat. Pintar. Nah, di sini ada contoh perubahan dari kalimat ya. Ada kalimat subjek dan predikat saja. Lalu ada kalimat SPO dan ini yang sempurna banget ya, SPOK. Jadi kalau subjek dan predikat hanya dua kata ya. Rani itu sebagai Subjek. belajar sebagai Predikat. Nah, lalu ada SPO. Rani sebagai apa? Subjek. Belajarnya Predikat. Objeknya Objek. matematika. Rani belajar Matematika. Nah, lalu yang terakhir ada SPOK. Rani belajar matematika di taman. Rani sebagai Subjek. belajar Predikat. matematika Objek. di taman. Keterangan. Oke. Sudah paham semuanya? Paham, Bu. Nah, hari ini kita membuat kelompok ya. Ibu sudah tentukan kelompoknya. Nanti pindah waktunya ya. Ya, Bu. Nih, kelompok pertama yaitu Zahran dan Raffi Widya. Boleh pindah duduknya. Lalu kelompok kedua Grace dan Lisa. Lalu yang ketiga Sylvie dan Siti ya. Nah, jadi Ibu akan membagikan sebuah amplop ya. Di depan boleh. Nah, Ibu akan membagikan satu-satu amplop ya. Di dalam amplop itu ada kartu-kartu seperti ini. Ini ada subjek, predikat, objek, dan keterangannya. Nanti kalian menempelkan ya, menempelkan misalnya. Ini ya, jambuk sebagai subjek. Lalu jambuk minum. Jambuk sebagai subjek, minum sebagai predikat, susu sebagai objeknya, dan setiap kali itu sebagai keterangannya. Nanti kalian ini ya bekerja sama dengan kelompoknya yang menyusunnya. Baik, sebentar ya, Ibu bagikan dulu. Nanti kalian isinya di karton yang telah Ibu bagikan ya. Ini untuk 3, untuk 2, kelompok 1 ini kelompok. Nih, nanti di upload. Di situ ada uploadnya, ada itunya ya, ada kartu-kartunya. Nanti kalian kendali ya sesuainya. Kalian presentasikan ya terakhirnya yang mana yang subjek, yang mana predikat, yang mana yang objek, dan yang mana keterangan. Boleh dikerjakan ya. Ya kayak gitu, nanti kalian jelasin ya satu-satu. Oh, kamu keluar ya? Kelompok 3 udah. Ya, oke. Baik, udah selesai semuanya? Udah, Bu. Mau siapa dulu yang presentasi atau mau sesuai urutan? Tapi Ibu. Oh iya. Kelompok 1 boleh ke Ya, depan. Bu. Ya. Presentasinya. Jadi di sini itu ada kalimat sempurna. Yang pertama itu ada Minggu memasak daging di dapur. Minggu itu sebagai subjek, memasak itu predikat, daging itu
objek dan di dapur itu keterangan. Lalu ada ayah membaca koran di teras. Ayah itu sebagai subjek, membaca itu sebagai predikat, koran itu sebagai objek, dan di teras itu sebagai keterangan. Terus ada juga kelinci makan wortel di taman. Kelinci itu sebagai subjek, makan sebagai predikat, wortel sebagai objek, di taman sebagai keterangan. Terus ada lagi satu lagi, siswa membaca buku di perpustakaan. Siswa sebagai objek, membaca sebagai predikat, buku sebagai objek, di perpustakaan sebagai keterangan. Baik, sudah betul ya semuanya ini? Betul. Iya. Tepuk tangan ya untuk kelompok 1. Terima kasih. Nah ini ayahnya. Dan yang menang. Itu ya. Terima kasih, Jo. Itu. Boleh kelompok 2 ya. Bisa dan Grace ya. Boleh. Jadi di sini kami akan melakukan mengenai kalimat sempurna. Di sini ada makan semangka di teras. Sebagai subjek, makan sebagai Ya, subjek masuk subjek. sebagai predikat, semangka sebagai objek, dan di teras sebagai keterangan. Lalu selanjutnya di sini ada Taibu membeli sepatu di mall. Taibu sebagai subjek, membeli sebagai predikat, sepatu sebagai objek, dan di mall sebagai keterangan. Lalu di sini ada adik makan es krim kemarin. Adik sebagai subjek, makan sebagai predikat, es krim sebagai objek, kemarin sebagai keterangan. Sini satu lagi ada kucing menangkap cicak di dinding. Kucing sebagai subjek, menangkap sebagai predikat, cicak sebagai objek, di dinding sebagai keterangan. Sudah betul ya semuanya? Nih Betul. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Boleh kelompok terakhir ya. Di sini kami akan mempresentasikan kalimat sempurna. Yang pertama ada Jay memakai topi saat siang. Jay sebagai subjek, memakai sebagai predikat, topi sebagai objek, saat siang sebagai keterangan. Lalu ada Jisung menari di panggung hip hop. Jisung sebagai subjek, menari sebagai predikat, di panggung sebagai objek, hip hop sebagai keterangan. Yang ketiga ada ibu sebagai subjek, memasak sebagai predikat, nasi sebagai objek, dan di dapur sebagai keterangan. Yang keempat ada lebah sebagai subjek, mencari sebagai predikat, madu sebagai objek, bunga sebagai keterangan. Nah, yang ini yang disumber
atau kapan terjadinya. Jadi udah tahu ya sekarang kalimat sempurna itu ada 4 unsur ya, atau unsur yang menyempurnakannya gitu. Baik, sudah cukup ya pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan doa. Boleh siapa yang ingin memimpin doa? Ya, boleh. Sebelum pulang KBT kita berdoa dalam hati yang baik. Berdoa selesai. Jika berisalah